bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni, dalam pembelajaran PPKN. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, bab 4, dengan judul bab Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Pada bab ini, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan yang kedua adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagian A terlebih dahulu, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelum memasuki pengertian hubungan internasional, coba kita bayangkan terlebih dahulu apa yang terjadi jika negara kita berdiri sendiri dan tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Tentu kita sepakat bahwa negara kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia, dan tentu saja hal ini akan sangat merugikan bangsa kita sendiri. Maka dari itu, hubungan internasional cukup penting untuk dilakukan oleh negara kita. Nah, apa makna dari hubungan internasional? Secara garis besar, hubungan internasional dapat diartikan sebagai sebuah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi, hubungan dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain, atau bisa juga dengan beberapa negara. Terdapat beberapa konsep dalam hubungan internasional nih. Yang pertama adalah politik luar negeri. Kalau politik luar negeri ini merupakan sebuah cara atau kebijakan yang dilakukan sama satu negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain supaya tercapai tujuan negara tersebut. Misalnya nih, Indonesia melakukan hubungan dengan negara tetangga. Katakanlah Indonesia mengadakan hubungan dengan Malaysia, tujuan akhirnya supaya tujuan negara Indonesia sendiri itu bisa tercapai, gitu. Nah, kemudian yang kedua ada konsep yang bernama hubungan luar negeri. Kalau hubungan luar negeri, ini adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh satu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Jadi meskipun satu negara dengan negara lain bekerja sama, tapi bukan berarti harus mengikuti semua yang diperintahkan sama negara yang bekerja sama dengannya, gitu. Jadi nggak tunduk pada kekuasaan negara lain, gitu. Nah, kalau politik internasional itu adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, walaupun ketiga konsep ini maknanya agak berbeda satu sama lain, tapi ketiganya punya persamaan yang mendasar nih. Sama-sama ruang lingkupnya ini adalah melampaui batas-batas negara atau ruang lingkupnya bersifat internasional, gitu. Nah, kenapa sih hubungan internasional itu penting? Seperti tadi kita bahas di awal, satu bangsa yang merdeka itu kan nggak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Karena kan tiap negara itu punya hal-hal yang tidak dimiliki dari negara lainnya, gitu. Dan setiap negara juga perlu untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya, sehingga butuh nih dukungan dari negara lain. Beberapa poin yang bisa diambil dari pentingnya hubungan internasional, yang pertama adalah agar menumbuhkan saling pengertian antar bangsa, kemudian bisa mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang bekerja sama, dan membina serta menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, kenapa penting? Karena dapat memelihara dan menciptakan hidup yang berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. Jadi diharapkan dengan hubungan internasional, nggak ada satu negara dengan negara lain yang terlibat konflik sampai harus menimbulkan perang.
Kemudian yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, atau persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. Jadi dengan hubungan internasional, setiap konflik atau perselisihan itu dicoba untuk diselesaikan dengan jalan diplomatik dulu. Yang terakhir, yang keempat, ini adalah agar dapat membangun solidaritas dan sikap yang saling menghormati antar bangsa. Nah, satu negara dengan negara lain itu bisa bekerja sama kalau kemerdekaannya udah diakui nih sama negara lain. Kalau kalian masih ingat, pengakuan dari negara lain itu ada de facto dan de jure, ya. Nah, perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional ini disebabkan juga oleh beberapa faktor nih. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah kekhawatiran suatu negara apabila kelangsungan hidup negaranya terancam, gitu. Jadi dengan faktor ini, negara tersebut kemudian melakukan hubungan internasional supaya kelangsungan hidupnya nggak terancam. Kemudian, faktor internal lainnya adalah keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain. Itu yang internal. Kalau yang eksternal, kenapa sih diperlukan? Nah, karena adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan diperlukan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang. Ya, karena seperti tadi di awal, karena nggak semua negara itu punya sumber daya yang sama, tidak punya tenaga kerja yang sama, tidak punya teknologi yang sama, sehingga antar satu negara dengan negara lain itu perlu melakukan yang namanya hubungan internasional supaya bisa memenuhi kebutuhannya juga sendiri, gitu. Nah, Indonesia sendiri ini punya tujuan hubungan internasional nih dalam beberapa poin, ya. Yang pertama adalah pembentukan negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, agar terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material ataupun spiritual, ya, dengan hubungan internasional tadi. Kemudian yang ketiga, supaya terbentuk persahabatan yang baik antar Indonesia dan semua negara di dunia. Karena pada dasarnya tujuan negara Indonesia kan menjaga perdamaian dunia juga. Yang keempat adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, tujuannya agar dapat memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Kemudian, tujuannya untuk meningkatkan perdamaian internasional, dan yang terakhir untuk meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, gitu. Jadi, kalau dari poin-poin yang tadi kita bisa simpulkan nih bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional tadi, bangsa Indonesia harus terus meningkatkan kualitas kerjasama internasionalnya dengan negara-negara lain. Nah, bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya itu juga menganut yang namanya politik luar negeri bebas aktif. Ini sesuai dengan Amanat Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, politik luar negeri bebas aktif sendiri ini bisa kita lihat. Yang pertama, kalau bebasnya ini adalah bangsa Indonesia tuh bebas bergaul dengan bangsa manapun. Tetapi dalam pergaulannya, bangsa Indonesia tidak mengintervensi atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi kita boleh nih kerjasama sama negara manapun, tapi nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga negara orang lain. Kemudian yang ketiga, bebas di sini adalah kita boleh saling memberi dan menerima bantuan dan pertolongan yang tidak mengikat antar satu negara dengan negara lain.
Aktifnya, yang pertama ini Indonesia aktif bekerja sama dengan bangsa lain untuk mencapai perdamaian dunia, serta aktif juga membela bangsa yang terancam keberadaan dan kedaulatannya atas dasar persamaan derajat. Ya, jadi membelanya ini bukan dalam artian mengintervensi, tetapi membelanya ini atas dasar persamaan derajat gitu, bahwa setiap negara itu berhak untuk merdeka. Itu ya. Nah, terakhir nih, Indonesia kan sudah menjalin politik luar negeri sejak Indonesia merdeka nih, dari tahun 1945. Nah, banyak juga Indonesia aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional. Nah, beberapa peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat ini adalah yang pertama, Indonesia itu ikut serta dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal dengan PBB ya. Itu Indonesia pernah ikut pada tanggal 28 September 1950 meskipun keluar lagi tuh di 7 Januari 1965, tapi pada akhirnya di 28 September 1966 Indonesia masuk lagi jadi anggota PBB. Kemudian Indonesia juga pernah memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Indonesia juga aktif sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok di tahun 1961. Lalu Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Kayak misalnya Kongo, Vietnam, Kamboja, dan lain sebagainya. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN. Aktif juga dalam beberapa organisasi internasional. Lalu Indonesia juga selalu ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Apapun itu Indonesia biasanya ikut. Dan Indonesia juga aktif dalam menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Gitu. Sampai saat ini Indonesia udah menjalin kerjasama dengan negara lain itu lebih dari 160 negara. Gitu. Wujudnya itu bisa kita lihat dalam bentuk kantor kedutaan besar negara lain di Indonesia atau kantor kedutaan besar Indonesia di negara-negara lain. Materi kita hari ini sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung atau tinggalkan di kolom komentar. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.